ada beberapa pedoman dari CHSE yang harus kita patuhi. Adapun CHSE yang dimaksud adalah C. Cleanliness atau kebersihan, H. Healthy atau kesehatan, S. Safety atau keamanan, dan E. Environment Sustainability atau kelestarian lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang C, yaitu Cleanliness atau kebersihan. Jadi, teman-teman, secara umum pelaku usaha itu harus memastikan bahwa tempat usahanya itu bebas dari bakteri dan virus dan memastikan kebersihannya. Adapun untuk memastikan kebersihan tersebut, pelaku usaha itu harus menyediakan sabun cuci tangan dan air mengalir dan juga hand sanitizer. Dan untuk hal-hal yang bersifat publik, mereka harus menyemprotkan disinfektan secara berkala. Nah, teman-teman, dalam pedoman CHSE itu ada beberapa hal-hal yang harus kita patuhi. Yang pertama yaitu mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, pembersihan ruangan publik atau hal-hal yang bersifat publik itu harus disemprotkan disinfektan secara berkala. Yang ketiga, membersihkan atau memastikan toilet yang umum untuk itu bersih dan kering. Yang keempat, tempat sampahnya itu harus bersih. Nah, saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang CHSE, yaitu H, yaitu healthy atau kesehatan. Oke, seperti yang kita ketahui semua, dalam menjaga kesehatan di area usaha atau objek wisata, pelaku usaha perlu menjaga kesehatan baik para pekerja maupun pengusaha atau maupun pengunjung, mulai dari pengecekan suhu, menggunakan masker, dan hingga menerapkan pembatasan sosial atau meminimalisir kerumunan. Dan ruang lingkup kesehatan dalam pedoman CHSE juga meliputi terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu menghindari kontak fisik atau pengaturan jarak aman mencegah kerumunan. Dan untuk menjaga jarak yaitu minimal 1 sampai 2 meter jarak kepada kita dan teman-teman sekalian. Dan juga tidak menyentuh bagian wajah, mata, hidung ataupun mulut. Dan juga sebelum kita memasuki dalam sebuah objek wisata, kita harus memeriksa suhu tubuh terlebih dahulu. Dan juga menerapkan etika batuk dan bersin, dan pengelolaan makanan dan minuman juga bersih dan higienis. Dan juga peralatan dan perlengkapan kesehatan juga sederhana. Dan yang juga yaitu ruang publik dan ruangan kerja dengan sirkulasi udara yang sehat. Dan juga penanganan bagi pengunjung dengan gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi juga selalu dicek. Salah satu pedoman CHSE yaitu safety atau keamanan. Jadi, untuk menjaga keamanan serta keselamatan, pelaku usaha perlu menerapkan penyelamatan apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan orang-orang yang berada di area tersebut. Nah, ruang lingkup keamanan dari dalam pedoman CHSE ini seperti prosedur penyelamatan prosedur penyelamatan diri dari bencana, ketersediaan kotak P3K, ketersediaan jalur evakuasi dan titik kumpul, ketersediaan alat pemadam kebakaran, juga memastikan alat elektronik dalam keadaan mati saat ditinggalkan, dan setelah itu media dan mekanisme komunikasi penanganan kondisi darurat. Saya akan menjelaskan tentang environment sustainability atau kelestarian lingkungan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha harus memastikan bahwa usahanya telah melakukan kelestarian lingkungan. Sebagai contoh yaitu penghemat listrik, yaitu menyalakannya pada malam hari dan mematikannya pada siang hari. Yang kedua, menggunakan air secara efisien atau hemat energi atau hemat air. Yang ketiga yaitu mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang agar dapat digunakan. Yang terakhir yaitu pengolahan sampah dan limbah cair dilakukan secara tuntas agar kondisi lingkungan sekitar menjadi asri dan efisien.